Ku cari tahu tentangmu. Assalamualaikum Lahirmu, pelajari rasa dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan ini sehat-sehat semua. Tidak ada yang sakit kepala, tidak ada yang sakit gigi, apalagi sakit hati. Ulang sekali lagi karena ada satu makhluk. Semangat ya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahu yang ada di layar? Tidak. P. Tahu? Tidak. Ya udah. Baik, selanjutnya salah satu segmen yang kita tunggu-tunggu karena ini mudah-mudahan bisa ramai dan bisa mengundang banyak keberkahan, yaitu kita sholawatan dulu ya. Dan kali ini dipimpin oleh salah seorang aktris yang namanya sudah besar kalau di daerah Lampang, ya kan? Bukan cuma di Lampang kayaknya ya. Kayaknya kalau Sinjailo ini juga aktris besar ya. Siapa lagi? Kita undang Ananda Suryani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa awaiha wa afiyati abadai wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa Tadi awalnya kita mau rame-rame, ternyata di bawah. Tapi Dirimu, labirinmu. anak sekalian sudah ada di dulu ya. Rasaku dia di warna Supaya pesonamu. sehat. Sehat. Jebak aku dalam labirinmu. Labirinmu. Sehat ya. Tersesat dia di warnamu. Iya. Pesonamu. Nah, berarti ada semua ya. Setelah absensi, kita tidak lupa juga salah satu segmen yang penting yaitu doa ya. Jadi kita doa. Tapi di kesempatan kali ini ada satu nasihat dulu sebelum kita ingat. Begini, dalam keilmuan agama kita itu agama Islam ada namanya sanad. Sanad itu biasanya kita kenal dalam ilmu hadis. Tapi toh juga ternyata kenapa kita bisa melihat ada orang yang bisa mendalami ilmu agama itu luar biasa pengetahuannya dan dia bisa menguasai dalam waktu singkat. Kenapa? Karena ada keberkahan. Salah satu kunci keberkahan itu adalah ketika ilmu itu bersambung. Nah, bagaimana supaya ilmu itu bersambung? Salah satu kuncinya adalah mendoakan guru-guru kita. Nah, mulai dari sekarang, ketika nanti berdoa, silakan diniatkan doanya itu kepada guru-guru kita. Mulai dari guru kita yang di RA, yang di SD, atau
kalau ada yang di apa selain SD yang yang setingkat SMP dan sekarang di SMA itu semua didoakan ya supaya ilmu mereka itu terserap semua. Baik itu. Oke, langsung kita minta kesediaan kepada Asia. Silakan memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, 1 menit kita gunakan untuk melafazkan surat Al-Fatihah dan kita niatkan pada semua guru-guru kita ya. Bisa? Bisa. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Kalian untuk ice creamnya kita variasi sedikit karena banyak yang sedang viral sekarang ini di salah media sosial di Instagram, banyak lagi yang tebak-tebakan ya. Jadi kita tebak-tebakan bukan pikiran. Di sini pertanyaannya, olahraga apa yang paling berat? Di bagian sini, belut apa yang paling harus dihindari? Belut. Di sini, kenapa punya tombol cerita? Ada tahu jawabannya? Olahraga apa yang paling berat? Olahraga apa yang paling berat? Tahu? Udah tahu jawabannya? Enggak? Mau tahu sekarang? Olahraga? Oke, jadi olahraga yang paling berat itu adalah olahraga angkat? Bukan. Angkat? Bukan juga. Apa? Ada olahraga angkat tuh? Ya, olahraga yang paling berat itu sederhana, olahraga catur. Bayangin aja, angkat kuda sama benteng. Ya Pak. Iya Pak. Permainan tapi masuk di Masuk sekolah. Yang kedua, belut apa yang paling kok dari ketawa sih? Belut apa yang paling harus dihindari? Apa? Oh, buta. Hampir sih. Ini buta. Ada lagi? Oke, ini tujuannya memang untuk memfokuskan. Jadi sudah hampir benar sih belutan. Tapi di sini kata kuncinya yang paling harus dihindari. Yang paling, seandainya saya mengatakan yang harus dihindari mungkin udah bisa dikatakan benar, belutan kan? Tapi di sini ada garis bawahnya yang paling harus dihindari adalah berutang sama teman. Iya, berutang sama teman karena susah ditagih. Yang ketiga, kenapa laptop punya tombol enter? Kenapa? Untuk masuk kemana?
Maksudnya masuk apa? Untuk jawabannya adalah untuk gunanya untuk masuk ke program. Kalau nggak ada pemerintah kan nggak bisa masuk program. Makanya kita enter sekarang dengan Assalamualaikum warahmatullahi Jadi ini bukan sembarang waktu makan sih lah. Sebenarnya ini di samping melatih fokus kalian, ini sudah memberikan gambaran bahwa ke depan kalian itu harus selalu berpikir kritis, analitis. Tadi ada yang sempat jawab kalau olahraga paling berat itu angkat besi. Iya sih, tapi kayak Mas kita bisa tahu itu, bisa menjawab. Nah, makanya tingkat kesulitan itu lahir dari analisis kritis. Catur bisa dibantah ya. Olahraga paling berat catur kan? Ya, bayangin aja ngangkat kuda sama benteng. Baru enggak? Tidak cuma satu kali diangkat. Biasa sering-sering diangkat kuda. Anak kuda saja diangkat, ada yang bisa? Gitu. Selain benteng, wah ada benteng malam ini pak coba. Itu dia belutang. Kenapa harus ditambah belutang sama teman? Itu nih namanya analisis. Kalau belut, ya itu kan plesetannya hampir ini agak mudah jadi kalau saya bilang belut belutang. Kalau ditambah belutang sama teman, makanya pertanyaannya ada yang paling harus. Berutang sama orang itu mungkin mudah untuk dibayar, tapi kalau berutang sama teman, susah. Contohnya saya, banyak teman-temanku guru berutang, kayak lu bayar. Jadi berharap Dan atau bisa minta kita tadi, ini yang terakhir tadi apa? Enta. Kita kaitkan dengan teknologi, kemudian kita ilustrasikan ke pembelajaran. Nah itu. Oke. Ya, jadi anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan model TIPEC. Ada yang tahu TIPEC? Tidak. Ya, jadi TIPEC itu hampir mirip sebenarnya dengan PJBL, Project Based Learning. Cuman kalau TIPEC ini dia lebih ada poinnya. Poinnya itu harus dan wajib ada unsur teknologi. Makanya nanti tentu semua presentasi. Dan yang kedua ada unsur pedagogikal. Dan yang ketiga unsurnya adalah konten pengetahuan. Maksudnya kedalaman pengetahuan antum itu harus lebih mendalam, bukan di pinggir-pinggirnya saja, tapi betul-betul harus mendalam. Semakin dalam semakin bagus. Paham? Nah, melihat saksikan secara langsung hasil karya dari kelompok Wahyu, kelompok 1, kelompok 2 dan 3 silakan diperhatikan. Dan insyaallah harapan kami ada pertanyaan sulit yang muncul ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi Wahyu. Langsung saja akan membuat
Ada? Siapa? Pertanyaan pesanan ya? Apa? Wah, iya, bikin apa pertanyaan? Siapa yang mau bertanya tentang wahyu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya tentang materi wahyu. Apakah wahyu ada di dalam Islam? Kamu nanya. Apakah wahyu ada di dalam agama Kristen? Lantas wahyu turun melalui apa jika ada di dalam agama Kristen? Kamu nanya. Oke, silakan jawab. Apakah di agama selain Islam, misalnya Kristen, ada wahyu? Jawabannya ada atau tidak? Apa tadi? Adakah wahyu di selain agama Islam? Ada. Ada. Lantas wahyu turun dari apa? Dari bagaimana kalian bisa ada? Apa tadi? Lantas wahyu turun kayak bagaimana bisa ada wahyu di agama lain, Pak? Iya. Kayak gimana? Kayak gimana loh? Gimana lagi kalau Berarti kelompok satu kan ada? Apa? Ya, wahyu turunnya kayak gimana? Kalau di agama lain, misalnya agama Kristen, wahyu itu turunnya kayak gimana? Itu seperti di agama Islam terus kan kayak kenangan rekaman. Terus kalau ini agama Kristen, Nah, itu yang kayak sebenarnya lengkap. Kau bilang ada wahyu, ada lain. Tapi kemarin pasnya dicari. ada nggak? Ada tuh kan nih. Kita hitung sampai 5. Kalau belum bisa jawab, kita anggap gagal ya. 1, 2, 3. Apa? Bisa. Sudah. Menurut kitab Injil yang di agama Kristen dalam Dei Verbum ditegaskan bahwa melalui kewahyuan. Kenapa ada Allah di sini? Ada intinya ada atau tidak? Ada. Nah, terus bentuknya itu kayak gimana ya? Kalau kayak di Islam itu wahyu turun melalui perantaran malaikat Jibril. Kalau di agama Kristen bagaimana? Malaikat apa? Malaikat Jibril. Malaikat penambah bak. Karena kamu nanya. Ya ada. Caranya, tidak ada Pak. Tidak ada sampai 45 salah nih. Tidak ada. Tidak boleh diubah. Ya sih. Tidak ada. Menurut agama Islam itu tidak ada kewahyuan selain wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti jawabannya tadi tidak ada. Terus kita Zabur, Taurat, Injil itu tidak melalui Jibril ya? Melalui Berarti oke, jadi intinya ada atau tidak? Berarti ini nanti berpengaruh pada nilai kan? Pertahankan ini. Ya iyalah.
Jadi kurang lebih itu tadi. Udah? Ada. Ada. Oke, makasih. Ada. Oke. Oke, kita masih ada pertanyaan lagi? Nah, kenapa bersaudara Wahyu? Kalau itu dilihat dulu tetangganya siapa. Oke, kita upload dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok talim. Adapun anggota kelompok talim itu saya sendiri Citrawatiana selaku moderator, Nurul Fadila Asnawir, Khairul Akbar, dan Istisko Amalia Ramadhani. Untuk mempersingkat waktu kita Jadi tadi merupakan pengajaran yang bersifat penyampaian atau pemberian pengertian, pemahaman, dan keterampilan. Tadi merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, serta tanggung jawab kepada diri manusia agar dapat menjadi suci dan bersih dari kotoran sehingga dapat menerima hikmah dan mampu mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Baik, kali ini kita Ya, saya terus terang suka backsoundnya ya. Ini backsoundnya ketika disusun dalam kondisi tidak galau ya. Mudah-mudahan nanti ketika menjawab pertanyaan bisa tidak galau juga. Ya. Ada pertanyaan? Oh, mengerti semua ya? Nggak ada ya? Mantap tenang ya? Nggak ada? Padahal mau ditanya. Bagus ini kacau. Mau ditanya? Mana ya? Oke, karena tidak ada yang bertanya, saya yang nanya, ya? Ya, supaya jadi pertanyaannya gini, taklim itu apakah semuanya ilmu putih atau ada juga ilmu hitam? Iya. Jawab dulu. Taklim itu, iya maksudnya ada ilmu putih semua kah atau ada juga ilmu hitamnya? Iya. Talim kan maksudnya pengajaran, jadi kalau misalnya ilmu hitam itu termasuk pengajaran kan termasuk. Oh, termasuk juga ya? Kita butuh jawaban yang tegas ya. Ya. Ada atau tidak? Maksudnya ini, apakah semua putih atau hitam? Putih dan hitam. Diskusinya di rumah. Oke. Apa jawabannya? Tidak ada Tidak ada. Setuju? tidak Setuju saya? Itu bilang tidak ada Mendukung kan? full ilmu putih karena sesuai tadi sama pengertian yang dijelaskan Ustaz. Kalau taklim itu ilmu yang menjadikan seseorang itu suci dan bersih dari segala kotoran sehingga siap menerima hikmah dan mampu mempelajari hal yang bermanfaat bagi dirinya. Masya Allah. Ya. Ini 3 bagiannya. Yang pertama, bukan kelompoknya, lebantu. Yang kedua, kita harus akui jiwa kritisnya muncul di saat kelompok itu agak-agak blank. Nah, ini muncul membantu. Yang ketiga, kamu dulu calon istri yang baik. Tapi yang ketiga, ntar dulu lah ya.
Jadi dia atau mau ditambahkan lagi? Tidak ada Ustaz. Jadi intinya yang namanya taklim itu nah semua putih. Nah sekarang supaya kita lebih terang benderang, terus kalau yang kayak ilmu-ilmu dukun, santet, ada ilmu-ilmu supaya si dia suka kita gitu kan? Nah atau di ada tulis ada istilahnya doti-doti kan? Nah, apa itu? Itu namanya kan bilang ki bukan taklim. Apa boleh? Itu namanya Dosa. itu namanya Musyrik. bukan musyrik. Itu efek yang dihasilkan bisa jadi musyrik. Nah itu namanya apa? Tidak ada tandingnya. Itu namanya apa? Oke, saya kasih perumpamaan yang bisa memancing lah. Harry Potter. Nah, baik. sihir. Ini cepat ya cara nangkapnya ya. Cocok kayak sama jadi kalau yang hitam itu namanya ini sebenarnya agak terintegrasi dengan disiplin disiplin ilmu akidah akad. Itu sudah terintegrasi elaborasi ilmu sedikit ya. Jadi ilham, taklim itu baik-baik semua. Tapi kalau sudah yang tidak baik, tidak sesuai ajaran Islam itu sudah kebanyakan sihir ya. Oke, supaya lebih ini lagi percaya yang namanya dukun-dukun Tidak ada. percaya? No. Hah? Percaya ada. Judulnya percaya ada. Atau ada yang pernah kena dukun? Tidak ada. Hah? Saya pernah. Dukung apa? Dukung apa? Ya, dukun orang tua saya. Tapi Hah? Sampai saya kayak nggak bisa lepas begitu sama istri. Oke, itu I'm just kidding, just improve our knowledge ya. yes. Yes. Oke, I think now kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ilham ingin mempresentasikan hasil video kami. sudah ditampilkan dari kelompok Ilham. Silakan kalau ada yang mau bertanya dari sini. Ada? Maksudnya begitu kayak dapat kemudahan tapi tidak semua orang yang dapat itu. Berarti belum tidak apa itu. Memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Ini juga yang tidak terlalu penting. Kalau sholat semua kan? Kalau sholat udah terasa ada manis-manisnya gitu nggak? Ya, hati tenang. Kalau udah mulai terasa ada manis-manisnya, ini apa? Alasannya
LKPD-nya itu nanti berisi 10 multiple choice dan sudah ada kunci jawabannya, ya. Tapi tidak saya kasih lihat Ki. Kunci jawabannya untuk saya mempermudah nanti pemeriksaan. Enak aja. Ya. Jadi tetap kalian selesaikan pilihan gandanya nanti mudah kok, mudah ya. Mulai kalau kita tadi sudah bahas dan alhamdulillah sudah mendalam, sudah sangat bagus. Insya Allah KPD itu mudah untuk diselesaikan. Kami kira demikian dan insya Allah pertemuan berikut kita akan masih mendalami materi wahyu, ilham dan taklim, tapi tentu dengan model yang berbeda lagi supaya khazanah yang kita miliki, yang pernah kita alami itu bisa terus bertambah dan terus bertambah. Tujuannya tidak lain supaya kita bisa senantiasa bersifat fleksibel terhadap perkembangan AI. Do you know AI? Artificial Intelligence. Ya. Sekarang kan teknologi luar biasa perkembangannya, kecepatannya. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa senantiasa mengikuti itu. Amin ya rabbal Amin. ya. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu, tokoh kartun favoritmu, dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik. Baik, jadi insya Allah kita berangkat di proyek P5 PPRA sesuai dengan proyek kita tentang demokrasi yang berkeadaban. Lebih spesifiknya lagi pemilihan ketua OSIS Mahkamah Senjaya. Jadi di tahap pelaksanaan itu, di pengenalan dan kontekstualisasi, kami sudah berkolaborasi dengan pembina OSIS, berikhtiar untuk menghadirkan narasumber yang expert di bidang demokrasi. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 7, kita sudah menghadirkan pihak dari KPU Kabupaten Sinjai dan Panwas Kabupaten Sinjai yang pada saat itu diwakili oleh Panwas Cam Kecamatan Sinjai Utara. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, kembali lagi dengan kami kandidat nomor urut 1. Baik, saya atas nama Muhammad Syafran Arifdan dari kelas 10B sebagai kandidat ketua OSIS periode 2024-2025. Saya Misrina Hafiza dari kelas 10B sebagai kandidat wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Adapun visi kami yaitu menjadikan OSIS sebagai wadah yang inklusif, inspiratif, dan kolaboratif bagi siswa-siswi madrasah untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuklah siswa yang cerdas, kreatif, berprestasi, berakhlak mulia, berteknologi, dan menjaga nama baik sekolah. Kemudian untuk mendukung visi tersebut, kami memiliki misi yang tak kalah penting yaitu 1. Membangun program pembinaan dan pengembangan kepribadian, soft skills, dan kemandirian bagi siswa madrasah agar siap menghadapi perubahan dan tantangan di era ini. 2. Merancang acara dan kegiatan yang mendorong siswa madrasah untuk aktif berkarya, kreatif, dan berinovasi dalam berbagai bidang. 2. Peduli lingkungan dengan melaksanakan bakti sosial secara berkala. 4. Mempererat kerjasama antar ekstrakurikuler yang ada di Mahkamah Senjai. 5. Menyelenggarakan event tahunan dalam bidang keagamaan, seni budaya, dan
Mansa, perkenalkan kami calon ketua dan wakil ketua OSIM Mansatu Sinjai kandidat nomor urut 2. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adel Al-Ahiyat sebagai calon ketua OSIM dari kelas 11 Kimia. dan saya Zakia Waladustan sebagai calon wakil ketua OSIM dari 11 Kimia. Adapun visi kami adalah untuk menuju OSIM yang inspiratif, kolaboratif, dan berdampak positif. Untuk mewujudkan visi kami memiliki beberapa visi. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengembangkan tanggung jawab, rasa sosial, dan sikap saling menghargai. Dan yang ketiga, meningkatkan sikap peduli antar sesama siswa-siswi madrasah. Demikian perkenalan dan pemaparan visi misi dari kami. Jangan lupa pilih kandidat nomor 2. Dadah! Ku cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu, tokoh kartun favoritmu, dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu, sungguh candu. Lika-liku labirinmu takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu.